Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radia Fiska Maulida dengan NIM 63030210072 akan menyampaikan materi mengenai Just in Time dengan guna untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah SIA yang diampu oleh Ibu Fadila Kurniawati MAK. Untuk memanfaatkan waktu dengan lebih baik, langsung saja ke pemaparan materi berikutnya. Apa itu Just in Time? Just in Time adalah sistem yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola persediaan bahan baku dan barang jadi yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini membantu membuat rantai pasokan lebih efisien dengan memastikan bahwa produk dan bahan hanya sampai pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki perusahaan. Contohnya, Just in Time ini berlaku untuk jumlah inventaris yang disimpan di toko. Dengan menggunakan sistem ini, maka para pedagang eceran hanya akan memesan produk sebanyak yang akan langsung terjual. Misalkan, pedagang eceran yang menawarkan produk kosmetik mengetahui bahwa mereka telah menjual 20 pieces bedak setiap harinya. Maka daripada mereka memesan untuk seminggu ke depan atau bulan ke depannya, maka mereka meminta untuk mengirimkan bedak sebanyak 20 pieces setiap harinya. Maka tidak akan ada kemungkinan bahwa barang itu akan usang atau rusak sebelum terjual. Tujuan Just in Time. Tujuan Just in Time adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam rantai pasokan. Dengan menerapkan Just in Time, maka perusahaan dapat mengurangi pemborosan bahan baku dan inventaris untuk memastikan mereka hanya memesan apa yang dapat mereka gunakan dan jual. Mereka tidak perlu membayar untuk menyimpan inventaris dalam jumlah besar atau mengambil resiko untuk produk menjadi usang atau rusak. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan daya tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Bayangkan saja, Anda pergi makan malam ke sebuah restoran. Anda berencana untuk memesan sandwich, tetapi dengan saus di sampingnya. Karena makanan dibuat sesuai pesanan, dengan kata lain menggunakan Just in Time, maka koki dapat membuat sandwich sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Perusahaan manufaktur hampir tidak responsif, tetapi ketika perusahaan menggunakan Just in Time, metode dengan lebih cepat karena mereka mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Hal ini dapat memberikan perusahaan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya mengenai perkembangan Just in Time. Sejak awal tahun 1970-an, sistem Just in Time ini telah dikembangkan dan diaplikasikan pada perusahaan manufaktur di negara Jepang. Taichi Ohno merupakan orang yang pertama kali mengembangkan sistem Just in Time di pabrik perakitan mobil Toyota. Taichi Ohno ini dijuluki The Father of Just in Time karena ide utamanya adalah menyediakan produk yang diminta pelanggan dengan waktu tunggu sependek mungkin. Yang artinya, Just in Time ini adalah produk yang diproduksi berdasarkan permintaan pasar dalam waktu yang sesingkat mungkin. Pengembangan sistem ini dimaksudkan untuk mendapatkan metode produksi yang lebih baik, khususnya dalam produksi manufaktur. Sistem Just in Time yang dikembangkan oleh Jepang berkonsep mengusung produksi sesuai dengan kebutuhan serta pada saat yang dibutuhkan. Seluruh sumber daya yang tidak memberikan atau menambah nilai terhadap produk adalah suatu pemborosan. Maka pemborosan tersebut harus diminimasi atau bahkan perlu dihilangkan. Pembahasan berikutnya mengenai konsep dasar Just in Time. Yang pertama, produksi Just in Time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat yang dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan saja. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses yang berikutnya. Ketiga, tenaga kerja yang fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja
sesuai dengan fluktuasi permintaan yang diberikan atau permintaan yang ada. Yang terakhir, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Selanjutnya mengenai penerapan just in time. Penerapan just in time ini ada dua. Yang pertama, just in time purchase atau sistem pembelian just in time. Yang kedua, just in time production atau sistem produksi just in time. Yang pertama, pembelian just in time adalah sistem penjadwalan pengadaan barang dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penyerahan segera untuk memenuhi permintaan atau penggunaan. Pembelian dengan just in time ini dapat mengurangi waktu dan biaya dengan cara yang pertama, mengurangi jumlah pemasok, mengurangi atau mengeliminasi waktu dan biaya negosiasi dengan pemasok. 2. Memiliki pembeli atau pelanggan dengan program pembelian yang mapan. Yang ketiga, mengeliminasi atau mengurangi kegiatan dan biaya yang tidak bertambahnya nilai. Yang terakhir, mengurangi waktu dan biaya untuk program-program pemeriksaan mutu. Selanjutnya mengenai just-in-time production atau sistem produksi just-in-time. Produksi just-in-time adalah sistem penjadwalan produksi komponen atau produk yang tepat waktu, mutu, dan jumlahnya sesuai dengan yang diperlukan oleh tahap produksi berikutnya, atau sesuai dengan memenuhi permintaan pelanggan. Produksi just-in-time ini juga dapat mengurangi biaya produksi dengan cara mengurangi atau meniadakan barang dalam proses. Yang kedua, mengurangi atau menyediakan waktu tunggu. Yang ketiga, mengurangi biaya setup mesin-mesin pada setiap tahapan pengolahan produk. Yang keempat, penyederhanaan pengolahan produk sehingga aktivitas produksi yang tidak bertambah nilai dapat dieliminasi. Selanjutnya mengenai prinsip just in time. Prinsip just in time ini ada dua. Yang pertama yang berhubungan dengan perencanaan kebutuhan dan yang kedua yang berhubungan dengan teknik pembelian. Yang pertama, pada prinsip ini, perusahaan memerlukan perencanaan tahunan untuk kebutuhan bahan baku yang akan datang. Perusahaan perlu mengomunikasikan kebutuhan bahan baku secara terus-menerus dengan pemasok. Perencanaan perlu dimutakhirkan dengan kebutuhan 3 bulanan, mingguan, bahkan harian. Yang kedua, prinsip just in time yang berhubungan dengan teknik pembelian. Pembelian berdasarkan prinsip just in time sendiri mengharuskan perusahaan untuk memiliki kontrak pembelian jangka panjang dengan pemasok. Perusahaan harus memiliki hubungan kemitraan yang baik dengan pemasok karena perusahaan harus bisa membuat pemasok melakukan pengiriman bahan sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan. Pembahasan berikutnya mengenai studi kasus yang ada pada PT Cipta Sarana Kenayu Lestari. PT ini memasok pada masing-masing jenis bahan baku utamanya masih berasal dari pemasok yang sama. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar yang sehubungan dengan proses produksi yang dilakukan oleh PT Cipta Sarana Kenayu Lestari adalah proses produksi campuran, yaitu produksi yang terus-menerus atau make to stock yang berdasarkan pesanan. PT Cipta Sarana Kenayu Lestari ini sudah menerapkan metode just in time dalam menentukan jumlah pemasok, tetapi belum sepenuhnya menerapkan just in time dalam proses produksi dan prosedur pembelian bahan baku. Walaupun perusahaan selalu menyiapkan pemasok pendamping bahan baku dari pemasok utama bahan baku perusahaan, agar dapat memperkecil bahwa akan adanya kemungkinan bahwa pemasok utama tidak dapat menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berikutnya pembahasan mengenai keuntungan penggunaan dari just in time. Yang pertama, perusahaan dapat mengurangi biaya persediaan. Maksudnya, perusahaan itu bisa menghemat ruang penyimpanan sehingga dapat mengurangi sewa pergudangan dan biaya lainnya. Yang kedua, perputaran modal kerja lebih tinggi, yaitu perusahaan ini bisa menyimpan persediaan hanya jika sesuai dengan kebutuhan dan permintaan lini produksi, yang hasilnya akan lebih sedikit modal kerja yang terikat dalam persediaan. Yang ketiga,
Waktu pengaturan berkurang. Maksudnya, tata letak pabrik yang efisien dapat menghilangkan waktu transit. Perusahaan ini bisa menstandarisasi desain produk. Mereka secara teratur memelihara fasilitas produksi, alih-alih melakukan perbaikan ketika masalah muncul. Mereka juga mengintegrasikan pemasok dengan jadwal produksi dan melatih tenaga kerja mereka agar lebih fleksibel dan inovatif. Yang keempat, limbah produksi berkurang. Perusahaan ini dapat memastikan item pada setiap tahap produksi akan menjadi produk akhir. Mereka membeli input dan memprosesnya sesuai dengan jumlah permintaan. Dengan begitu, mereka berproduksi pada jumlah dan waktu yang tepat. Yang kelima, perusahaan menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual. Mereka memproduksi barang sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, mereka akan mengirimkan setiap hasil akhir ke pelanggan. Juga dengan meminimalkan inventaris, mereka dapat mengurangi resiko kerusakan, keusangan, atau produk yang usang. Yang keenam atau yang terakhir, mengurangi biaya produksi. Sistem just in time ini dapat mengurangi biaya produksi, karena struktur biaya rendah mendukung keunggulan kompetitif dan profitabilitas yang tinggi. Selanjutnya, pembahasan mengenai kerugian dari penggunaan just in time. Yang pertama, perusahaan sangat bergantung dengan kinerja rantai pasokan. Hal ini dapat membuat perusahaan mereka itu bisa adanya keterlambatan jika mereka memang benar-benar hanya memiliki satu pasokan atau satu supplier saja. Maka para perusahaan yang menggunakan sistem just in time ini, mereka harus memiliki supplier yang dapat diandalkan. Yang kedua, biaya untuk elemen non-pergudangan relatif tinggi. Perusahaan ini cenderung dapat memesan input lebih sering sesuai dengan kondisi permintaan, yang berakibat mereka tidak dapat mengoptimalkan diskon dan kehilangan skala ekonomi dari pesanan massal. Selain itu, karena pesanan lebih sering, dapat menambah biaya administrasi dan pengiriman. Yang ketiga, sistem produksi rentan terhadap perubahan permintaan yang tidak terduga. Hal itu dapat mengakibatkan hilangnya penjualan atau kemacetan di fasilitas produksi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memprediksi permintaan aktual secara akurat. Yang keempat, pengiriman stok yang lebih sering dapat meningkatkan emisi karbon. Hal tersebut berpotensi merusak citra perusahaan karena tidak ramah lingkungan. Selanjutnya selesai. Terima kasih untuk yang telah memperhatikan pemaparan materi yang saya, Radia Fiska Maulida, sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.